Middin amma ba'. Ibu-ibu, para ummahat wa akhwat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali mengumpulkan kita dengan tujuan sangat mulia, yaitu talabul ilmi asy-syar'i, untuk ilmu syar'i. Karena ini sudah merupakan bagian dari kehidupan kita. Wajibnya kita untuk menambah bekal ilmu kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Untuk ilmu itu wajib atas setiap muslim. Apalagi zaman sekarang, saat banyak godaan dan cobaan, tantangan yang kadang-kadang melemahkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Maka di sini kita sangat dibutuhkan perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah, tauladan, panutan. Insyaallah taala pembahasan kita kembali kita lanjutkan kajian kita, yaitu 10 hak dalam Islam. Ya. Atau dengan judul kitabnya, judul asli dari kitabnya adalah Hukukun da'an ilaihal fitrah wa qarraraha asy-syari'ah. Ada hak-hak yang fitrah mengajak kepadanya dan ditetapkan oleh syariat. Ini judul aslinya. Terjemahnya ke bahasa Indonesia 10 hak dalam Islam. Di mana hak yang 10 itu telah kita bahas beberapa hak, yaitu hak Allah. Hak Allah, kewajiban kita untuk beribadah kepadanya, menyembahnya, mentauhidkannya, menjauhkan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Ini hak Allah. Bila kita berdoa, ingin mintalah kepadanya. Berdoa kita, berdoalah kepadanya. Bila kita ingin minta tolonglah kepadanya. Dialah yang mengatur semua urusan. Dia tempat bergantung, tempat meminta pertolongan. Hak Allah ini adalah induk dari segala hak. Karena hak-hak yang lain itu ada dilaksanakan karena perintah Allah. Kemudian telah kita bahas pula hak Rasulullah. Hak Rasulullah. Apa hak Rasulullah? Haknya untuk ditaati. Ta'atuhu fima amar. Mentaati terhadap apa yang diperintahkan Nabi. Wa tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikhabarkan. Apa yang dikhabarkan Nabi dalam hadis-hadisnya kita benarkan. Wajtinabu wa ma naha anhu wa zajal. Menjauhkan apa yang dilarang. Alla ya'budallaha illa bima syara'. Tidaklah seorang muslim beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan yang disyariatkan. Karena Rasulullah inilah, dengan adanya Rasulullah inilah kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk.
Dengan adanya Rasulullah inilah kita tahu apa itu Islam, iman, ihsan. Kalau tidak ada Rasul, apa jadinya kita? Apa jadinya kita jika sekiranya tidak ada orang yang akan menunjuki kita? Kalau sekiranya kita hanya mengandalkan akal kita saja, niscaya akal kadang-kadang banyak kecenderungannya kepada yang tidak baik. Oleh karena itu Allah utus Rasul. Tunaikan hak-hak Rasul. Mentaatinya, menjauhi larangannya. Namun bukan beribadah kepadanya. Kita tidak boleh beribadah kepada manusia. Seorang Muslim wajib hanya beribadah kepada Allah saja. Hak Rasul diikuti, ditunaikan, dilaksanakan. Kemudian hak kepada kedua orang tua, ini juga telah kita bahas. Siapa manusia yang paling dulu aku berbuat baik kepadanya? Tatkala ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa manusia yang mula-mula yang aku lebih berbuat baik kepadanya? Maka ketika itu Nabi jawab, ummuka. Ditanya lagi kali yang kedua. Apa jawaban Nabi? Ummuka. Tanya lagi pertanyaan yang sama. Untuk yang keempat baru abuka, bapakmu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang ibu mempunyai hak yang lebih untuk hak yang ditunaikan anaknya daripada hak bapak. Lebih didahulukan maksudnya. Ini menunjukkan besarnya peranan ibu di dalam mendidik anak, dalam mengasuh anak-anak tadi. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu sudah menetapkan, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Para nabi, para rasul, mereka ada orang-orang yang bil walidain. Tidak pernah kita dengar seorang nabi pun yang durhaka pada orang tuanya, tidak. Oleh karena itu, menunaikan hak kedua orang tua sama halnya dengan kita bil walidain, berbuat baik kepada orang tua. Diakui bahwa semua kita punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Hanya saja mungkin ada yang telah tiada, ada masih hidup. Tergantung takdir Allah yang datang kepadanya. Kemudian berikutnya hak anak. Apa itu hak anak? Sesuatu yang wajib diterima oleh anak. Mungkin berhubung dengan makan, minum, mungkin pendidikan, adab, akhlak. Jadi anak itu dia menerima ilmu dari orang tuanya. Seorang anak itu dia menerima pendidikan dari orang tua, itulah haknya yang ia terima. Kita banyak kita melihat anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang tidak peduli dengan orang tuanya. Kemudian yang kelima, hak kerabat, hak karib kerabat. Nah,
Ini perlu perhatikan hak kerabat ini karena banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan hak kerabatnya. Siapa itu kerabat? Kerabat itu adalah keluarga dekat dan juga kerabat ada kerabat jauh. Seperti kerabat dekat saudara laki-laki, paman, anak-anaknya, semua orang yang memiliki tali darah atau kerabatan, mereka mempunyai hak qarabah. Sehingga wajar Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 26, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Isra ayat 26, Allah berfirman, wa atidil qurba haqqahu. Berikanlah, tunaikanlah kerabat itu haknya. Tunaikanlah kerabat itu haknya. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 juga demikian. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Ini dia. Wa'budullaha, beribadahlah kamu kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an, jangan kalian persekutukan dengannya satu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Wa bidzil qurba, dan kepada karib kerabat. Dalam ayat ini kita melihat bahwa kewajiban untuk berbuat baik kepada karib kerabat digandeng dengan kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua. Ihsan pada orang tua dulu, baru berbuat baik kepada kerabat yang lainnya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk menyambung hubungan dengan kerabatnya. Dengan cara apa? Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf yang baik. Dengan membantu mereka baik berupa tenaga maupun berupa harta. Membantu karib kerabat bukan hanya sebatas berupa tenaga, juga berupa harta. Bukan hanya berupa harta, juga mungkin berupa nasihat, wejangan, masukan-masukan. Ini juga membantu. Membantu kerabat itu tidak hanya dibatasi dengan harta, tapi juga menyangkut yang lainnya. Semakin dekat hubungan kerabatan kita dengan seorang, maka semakin kuat kewajiban kita untuk membantunya jika dia butuh. Demikian juga semakin jauh hubungan kerabatannya, tetap juga dalam agama kita diperintahkan untuk membantunya. Membantu kerabat termasuk juga jalan untuk mendapatkan tali silaturahim. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatis samawati wal ard qamatir rahim faqalat hadha maqamul aidi bika minal qati'ah. Qala na'am, amma tardayna an asila man wasalaka wa aqta'a man qata'aka. Qalat bala. Qala kadzalik fadzalika laka. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u in kuntum in syi'tum
Fahal asaitum in tawallaitum. Jadi sini dikatakan, ya, sungguhnya Allah telah menciptakan seluruh makhluk sehingga mereka selesai menciptakan mereka, maka berilah Ibrahim. Kemudian berkata, inilah tempat orang yang berlindung kepadamu dan memutus silaturahim. Allah berfirman, benar, bukankah engkau ridha apabila aku menyambung orang yang menyambungmu dan aku memutus orang yang memutusmu? Rahim menjawab, tentu. Kemudian Allah berfirman, maka untukmu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, bacalah jika kalian mau firman Allah, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itu orang-orang yang dilaknat Allah dan dituliskannya telinga mereka dan himpunan dan dibutakan penglihatan mereka. Umat yang dirahmati dan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada karib kerabat adalah sebagai bukti orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini yang dinyatakan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia jalin hubungan silaturahim. Berarti apa? Menjalin hubungan silaturahim ada kaitannya dengan iman. Kaitannya iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian sebagian orang dia menyambung hubungan kerabatan, mereka para kerabat menyambungnya. Artinya ada orang yang menyambung tali kerabat itu kalau dia datang, kalau dia berkunjung. Nah, kalau dia tidak berkunjung, maka kerabat yang ini juga tidak mengunjunginya. Maka perilaku seperti itu bukanlah dikatakan menyambung tali silaturahim. Itu namanya balas-membalas. Ambolnya kau datang ke situ, nyo nak pernah datang kemari dah. Nyo nak pernah berkunjung kemari dah. Dah pernah nampak puncak hidungnya dah. Ada, benarkah kita seperti itu? Kalau kita saling berkunjung itu artinya kita nak, kalau nak datang dia, kita nak datang. Apakah seperti itu cara kita berhubung ke kerabatan? Tidak. Kenapa tidak? Ini yang dinyatakan Nabi dalam hadisnya. Laisal wasil bil mukafi'. Bukanlah orang yang menjalin itu orang yang membalas. Orang sekedar membalas perbuatan tadi. Walakinnal wasil, akan tapi orang yang menjalin satu rahim itu apa? Orang yang menyambung hubungan satu rahim. Alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Di mana ketika diputuskan tali silaturahim, dia yang menyambungnya. Umpamanya ada kerabat kita yang tidak mau tegur-tegur, tidak mau nyapa kita, kita yang mulai dulu. Kita yang nyapanya dulu. Itu yang dikatakan menyambung. Bukan berarti ya dia tidak menyapa saya tidak menyapa dia. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu, sama kita dengan dia. Sama kita dengan dia. Kemudian ada suatu hadis yang menceritakan, yang seseorang pernah bertanya kepada beliau, kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna li qarabah, sungguhnya aku punya karib kerabat, asiluhum, aku jalin hubungan dengan mereka, wayak ta'uni, lalu mereka memutuskan hubungan denganku. Aku
jalin hubungan dengan kerabat tadi, tapi sayang mereka memutuskan hubungan denganku. Wa uhsinu ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'una, dan mereka berbuat jahat kepadaku. Wa ahlumu anhum, aku berbuat al-hilmu, berbuat santun kepadanya. Wa jahalu, sedangkan mereka masa bodoh ya atasku. Maka apa kata faqal la in kunta kama qulta, ya, maka ketika itu dia berkata, jika engkau seperti yang engkau katakan, fa ka'annama tusifuhul mal, maka ketika itu Nabi katakan seolah-olah ya jika keadaanmu seperti yang engkau katakan, seakan-akan makan abu yang panas, ya, makan abu panas, kata Nabi. Tapi Nabi mengatakan, wala yazadu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dzalik. Tapi Nabi katakan, maka seakan-akan makan abu panas, senantiasa akan ada bersamamu penolong dari Allah selama engkau demikian. Artinya apa? Allah akan tolongmu, Allah akan bantumu selama kamu berbuat seperti itu, berbuat baik kepadanya. Allah akan tolong, akan bantu kamu. Berarti di sini Nabi tidak melarang, tidak memberikan balasan yang sama, tapi apa kata Nabi? Akan ada balasan dari seseorang, akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatanmu dan terhadap sikap mereka tadi. Dan engkau akan senantiasa dalam kemenangan selagi kamu melakukan seperti itu. Maka dalam hadis tadi terdapat faedah bahawa di dalam satu rahim, bahwa Allah akan menyambung orang yang mau menyambung satu rahim di dunia dan di akhirat. Allah akan membentangkan rahmatnya kepadanya, akan memudahkan urusannya, dan akan memberikannya jalan keluar dari kesulitan. Dan dengan bersatu rahim, keluarga akan semakin dekat, saling mencintai dan menyayangi, saling tolong menolong. Jadi satu rahim ini memang perlu kita galakkan untuk memperkenalkan anak kita dengan anak saudara kita, ya, memperkenalkan dengan pamannya, dengan mamanya, dengan keponakan segala macamnya, sehingga kenal. Masuk kita pada yang keenam, yaitu hak suami isteri. Hak suami isteri. Ketahuilah bahwasanya pernikahan mempunyai pengaruh yang sangat penting, dan dalam pernikahan itu ada konsekuensi yang mesti dipenuhi. Karena pernikahan merupakan ikatan antara seorang suami istri, ya, seorang suami dan istrinya. Masing-masing mereka memiliki hak yang saling timbal balik, ya. Hak fisik, hak kemasyarakatan, hak harta. Oleh karena itu, wajib bagi pasangan suami istri untuk saling mempergauli, suami mempergauli istri dengan baik, istri mempergauli suami dengan baik, menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. An-Nisa ayat 19, Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka itu, istri-istri itu, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Oleh karena itu, dalam agama kita, muamalah suami istri itu harus tetap baik sampai akhir hayat, kecuali kalau mereka berpisah. Berbuat ma'ruf kepada suami atau berbuat ma'ruf kepada istri bukan hanya awal-awal pernikahan saja, tapi sampai sudah tua pun tetap berbuat ma'ruf, ya, kepada istri, kepada suami. Ini yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Yaitu dalam surah Al-Baqarah 228 Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf
walirrijali 'alaihinna darajah. Walahunna, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Untuk mereka para wanita itu ada hak seperti kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Walirrijali 'alaihinna darajah. Namun bagi kaum laki-laki, para suami mempunyai derajat yang tinggi ya daripada istrinya. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa istri dia mendapatkan hak sebagaimana dia menunaikan kewajiban sebagai istri, maka istri juga punya hak harta, hak batin, hak diperlakukan dengan baik. Ya. Kemudian ayat ini juga menyatakan bahwa suami dalam Islam lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan istri. Artinya adalah kedudukan suami di mata istri mempunyai kedudukan yang tinggi. Namun bukan berarti jika laki-laki itu tinggi, seenaknya saja melecehkan suami istrinya, juga tidak demikian. Tetapi bagaimana sang suami itu jalan bagi istri untuk menuju surga dengan taat, dengan patuhnya sang istri kepada suaminya. Selama masing-masing pasang suami istri menunaikan kewajibannya, maka kehidupan mereka akan bahagia dan hubungan mereka akan langgeng. Kenapa terjadi perselisihan dalam rumah tangga? Karena hak dan kewajiban tidak ada keseimbangan, tidak ditunaikan dengan baik. Kadang-kadang suami minta hak, tapi kewajibannya tidak ditunaikan. Atau sebaliknya, suami memberikan hak istri, tapi istri tidak memberikan hak suami. Ketika dua hal ini antara hak dan kewajiban ditunaikan dengan baik, dengan benar, dengan ma'ruf. Oleh karena itu, standar ma'ruf itu tentu berbeda satu sama lain. Bahkan di dalam hal harta pun tidak sama antara pasangan ini dengan pasangan ini dalam memberikan nafkah. Kenapa? Karena memberikan nafkah kepada istri disesuaikan dengan kemampuan suaminya. Disesuaikan, tidak pula sama. Mungkin kalau suaminya bergaji 10 juta, ada yang suami gaji 3 juta, tidak sama nafkahnya dah. Ya, tidak sama nafkahnya. Sesuai dengan kadar kemampuan ya dan kondisi suami. Oleh karena itu, batas nafkah itu tidak ditentukan oleh syariat. Berapa sang suami yang harus memberikan nafkah kepada istrinya tidak ditentukan. Tetapi bil ma'ruf. Apa itu bil ma'ruf? Dengan cara yang baik. Dilihat dengan kondisi dan keadaan dan kemampuan juga suami. Kalau disamaratakan nafkah ini, gawat nanti. Samaratakan padahal dia keadaannya berbeda kan, kondisinya beda. Maka nafkah tidak bisa dipukul rata, tergantung kesanggupan, kemampuan suami juga dalam memberikan nafkah kondisinya. Ada orang hidup rumah tangga hanya sebatas dia memberikan untuk makan sajanya, untuk jajan istri nak ada, dia nak ada uangnya, tak ada ke uangnya gimana? Itu makan keluarga, makan istrinya, makan anaknya, kemudian untuk sewa rumah. Ada itu. Ada orang yang dia juga bisa memberikan belanja khusus untuk istrinya, kemudian ada juga belanja untuk makan, ya, belanja untuk makan untuk anak dan keluarga, karena dia mampu untuk memberikan itu. Makanya tadi kita katakan bahwa dalam masalah nafkah
Tidak sama antara si A dengan si B, tergantung kemampuan. Di sinilah letaknya apa? Qanaah tadi. Menerima apa yang telah Allah berikan, reda terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada suami tadi. Kemudian banyak dalil yang mewasiatkan untuk berbuat baik kepada kaum wanita dan untuk memperhatikan kondisi mereka. Bahkan Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, istausu bin nisa'i khairan, berikan wasiat wanita itu baik-baik, memberikan nasihat kaum wanita baik-baik. Fa innahunna khuliqna min dila, wa in a'waja syai'in fid dila a'lahu, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu wa lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khairan. Ini kata Nabi. Berilah wasiat kepada kaum wanita untuk berbuat baik, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian yang paling atas. Jika engkau coba meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Ini tulang rusuk, nah bisa diluruskan. Jika diluruskan sama dengan mematahkan. Dan jika engkau meninggalkannya, dia akan senantiasa bengkok. Jadi kalau jika dibiarkan, dia akan bengkok. Oleh karena itu, apa kata Nabi? Maka berikanlah wasiat kepada mereka untuk berbuat baik. Wastausu bin nisa'i khairan. Wasiatkan wanita itu untuk berbuat baik atau dengan cara yang baik. Kalau seorang wanita tidak dibina imannya, tidak dibina akidahnya dengan benar, ya wanita itu akan rusak. Maka beruntunglah para akhwat dan ummahat yang Allah berikan hidayah, yang Allah berikan petunjuk kepada sunnah Nabi SAW. Beruntunglah karena wanita-wanita pilihan yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada sunnah, cinta kepada ilmu, menunaikan hak-hak suami, ya, karena ilmu yang telah dia miliki. Sebagian kita melihat betapa banyak kehidupan rumah tangga rusak gara-gara suami tidak menunaikan hak dan kewajibannya, atau istri tidak sabar dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Sekarang ini wajib kita sabar dalam menghadapi kehidupan, terutama dalam masalah perekonomian. Yakinlah kita bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Walaupun naik BBM naik, rezeki akan tetap ada. Ya, rezeki tetap Allah jamin. Bukan berarti kalau naik BBM rezeki itu tidak ada, tetap ada. Toh dari dulu BBM kan naik juga, kita masih tetap bisa hidup, kita masih bisa makan, masih bisa menikmati kehidupan. Karena persoalannya yang memberikan rezeki itu Allah. Allah Ar-Razzaq. Allah lah yang maha pemberi rezeki. Rezeki kita bukan di tangan bos kita. Rezeki kita bukan di tangan atasan kita. Rezeki kita di tangan Allah. Kewajiban kita apa? Berusaha untuk mendapatkan rezeki tadi. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah menjamin rezekinya. Semut yang halus pun dapat rezeki samui namanya. Selagi berikhtiar, berusaha, rezeki akan Allah alirkan kepada hamba-Nya. Di dalam satu riwayat bahwasannya seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk dan dengan cara apapun engkau tidak akan bisa meluruskannya. Apabila engkau bersenang-senang dengannya, engkau bisa menikmatinya, sedangkan ia tetap bengkok. Dan jika engkau meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya, dan patahnya berarti menceraikannya. Nah, dalam hadis
La yafraq mu'minun mu'minatan ya in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang suami yang mukmin janganlah mudah membenci istrinya yang mukminah. Jika dia tidak suka dari suatu perangai, maka dia akan senang dengan perangai yang lain. Ini merupakan satu hal yang penghibur. Mungkin sang istri atau sang suami tidak suka dengan satu perangai, tapi ada perangai lain yang baik. Artinya apa? Bahwa kesempurnaan tidak ada pada diri kita. Ada kelebihan kita, pasti ada kekurangan kita. Tapi kalau menyamakan saja dengan orang lain, ya tidak ada. Orang lain pun ada kekurangannya. Syekh menyatakan bahwa dalam hadis tadi, Nabi memberikan bimbingan kepada umatnya tentang bagaimana seorang suami mempergauli istrinya. Sudah sepantasnya bagi seorang suami untuk memakluminya. Karena tabiat asli setiap wanita adalah tidak sempurna. Tabiat asli seorang wanita tidak sempurna. Bahkan pasti akan ada kebengkokannya. Dan tidak mungkin seorang suami bisa berbahagia dengannya kecuali dengan menerima tabiat asli tersebut. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa sudah selayaknya bagi seorang suami untuk membandingkan antara kebaikan dan keburukan istrinya. Karena jika dia membenci satu perangai, maka dia akan membandingkan dengan perangai yang lain yang dia suka. Jadi kalau ada perangai istri yang dibenci, lihat perangai yang baiknya. Bandingkan mana yang banyak yang baik dengan yang buruk. Sehingga akhirnya seimbang, tidak ada lagi kebencian. Demikian juga sang suami ada kekurangannya, lihat kebaikannya. Jangan lihat kekurangannya terus. Kalau kurang terus ya jelas, tiap sebentar kita akan bertengkar dengan suami. Kemudian kita melihat juga banyak di antara suami yang menghendaki kondisi yang sempurna dari istrinya. Hal ini tidaklah mungkin ia dapatkan. Jadi mencari istri yang sempurna tidak akan mungkin didapatkan. Ya, hal ini tidak akan mungkin didapatkan sebab ya dengan sebab inilah mereka terjatuh dalam kegelisahan, tidak bisa menikmati hidup dan tidak pula bisa berbahagia dengan istrinya karena dia ingin yang sempurna. Bahkan hal ini akan mengakibatkan perceraian sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Dan jika engkau meluluskannya, maka engkau akan mematahkannya, dan patahnya adalah dengan menceraikannya. Mari kita lihat beberapa di antara hak istri dan atas suaminya. Hak istri atas suami, itu adalah kewajiban suami kepada istrinya. Di antara hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya adalah memberikan nafkah kepada sang istri berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan hal yang semisalnya. Ini yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Al-Baqarah 233. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mereka atau istri dan pakaian mereka secara ma'ruf. Ini dia. Kewajiban bagi ya suami untuk memberikan nafkah ya dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Jadi ini adalah hak istri dan kepada atas suaminya. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Untuk mereka, yaitu para istri, atas kalian kewajiban bagi suami ya, nafkah mereka dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf. Jadi yang berikan nafkah, makan dan pakaian itu adalah kewajiban suami, hak atas istri. Kemudian Nabi SAW pernah ditanya tentang hak istri kami. Beliau menjawab, antul imaha idza ta'imta.
Berilah makan kepadanya jika engkau juga makan. Idza tasaita, berilah pakaian jika engkau berpakaian. Wala tadribil wajha, jangan kalian memukul wajah istri. Wala tuqabbih, jangan kalian menjelekkannya. Tuqabbih, berbuat jelek. Wala tahjur illa fil bait, jangan engkau tinggalkan dia, engkau jauhi dia kecuali dalam rumah saja. Apa dalam rumah? Dia tetap, kalau ada sang istri durhaka kepada suaminya, suami menjauhinya tapi tetap dalam rumah tadi untuk menghukum istri maksudnya. Di antara hak istri adalah hendaknya seorang suami berbuat adil. Adil antara dia, kalau sekiranya sang suami ini ta'addud, ya, poligami umpamanya kan, berbuat adil. Jika suami tersebut memiliki 2 istri, hendaklah adil di dalam nafkah. Jadi adil dalam nafkah, adil dalam tempat tinggal, adil dalam jatah bermalam, dan segala hal yang mungkin untuk berbuat adil. Karena apabila tidak adil, condong kepada salah satu saja, maka ini termasuk dosa. Apa hadisnya? Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wasyikkuhu ma'il. Siapa yang mempunyai 2 orang istri, kemudian dia condong kepada salah satu di antara keduanya, maka pada hari kiamat dia akan datang kepada Allah sedangkan pinggangnya condong. Artinya dari penampilannya tidak bagus lagi. Adapun dalam hal yang tidak mungkin untuk berbuat adil, seperti rasa cinta, ketenangan jiwa, maka ini tidak berdosa kalau sekiranya dia tidak bisa untuk menyamakannya. Jadi yang bisa disamakan itu hak yang zahir, ya, nafkah, pakaian, ya, nafkah zahir dan batin. Adapun rasa cinta yang memang letaknya di hati, maka dalam hal ini sampai Allah mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian tidak akan mampu untuk berbuat adil di antara istri-istri kalian meskipun kalian bersungguh-sungguh. Maksudnya ini masalah hati, ya. Qalbi, hati. Nah, persoalan poligami ini pembahasan tersendiri. Kemudian di antara hak suami atas istrinya. Ini hak suami atas istrinya. Berarti kewajiban istri kepada suami. Hak suami atas istrinya adalah lebih besar daripada hak istri atas suaminya. Ini yang nyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Dan untuk laki-laki mempunyai kedudukan yang tinggi dari istrinya. Syekh mengatakan seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Dia harus bertanggung jawab kepadanya. Apa tanggung jawabnya? Mendidik dan membimbingnya, mengantarkan rumah tangga untuk menggapai surga. Ini adalah hukum asalnya kewajiban suami, mengantarkan rumah tangganya untuk menggapai surga. Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Dengan apa yang Allah lebihkan sebagai mereka atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan disebabkan oleh nafkah yang mereka nafkahkan kepada istrinya, keluarganya. Di antara hak suami atas istrinya yaitu wajib bagi istri untuk mentaatinya selama tidak berbuat maksiat. Bahkan dalam hadis yang juga ma'ruf, lau kuntu amiran ahadan, sekiranya aku bisa memerintahkan seorang an yasjuda untuk bersujud,
kepada seorang, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Niscaya aku perintahkan seorang wanita bersujud kepada istrinya. Sekiranya ya dibolehkan bersujud kepada manusia, kata Nabi, niscaya aku perintahkan istri bersujud kepada suami. Begitu mulianya kewajiban, begitu mulianya kedudukan suami dalam Islam. Kemudian juga wajib diperhatikan, dan ini banyak membuat letaknya hidup rumah tangga, yaitu si istri menolak hubungan badan ya dengan suaminya. Nabi mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, fa'abat, lalu istri enggan, tidak mau diajak, atau dia sudah ada tempat tidur tapi tidak mau diajak untuk bergaul. Fabata ghadban, lalu suami tidur dalam keadaan marah. Apa kata Nabi? La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Ini bayangkan. Apabila sang istri tidak memberikan hak suami dalam hal ya pergaulan, dalam hal ya ajakannya untuk ya berhubungan badan, kemudian kemudian istri menolaknya, kemudian suami marah. Tapi kalau suami tidak marah, ya tidak apa-apa. Sini kan Nabi katakan fabata ghadban, lalu suami tidur dalam keadaan marah. Jadi apa ilahnya? Ilahnya itu para ummahat, apabila suami mengajak istri ke tempat tidurnya, lalu istri menolak, kemudian suami tidur dalam keadaan marah, ini marah. Tapi kalau suaminya tidak marah ketika itu karena dia tahu dengan kondisi dia tidak marah, maka tidak jadi dilaknat. Tetapi ketika suaminya marah, ya, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Dan hak suami yang lainnya adalah hendaklah istri tidak melakukan sesuatu yang menghalangi kesempurnaan di dalam bersenang-senang, meskipun hal itu berupa amal ibadah. Di antaranya adalah apabila istri ingin puasa sunnah, ya, maka hendaklah istri minta izin pada suaminya puasa sunnah. Kenapa demikian? Ya, itu adalah hak. Bisa jadi sang suami di siang hari dia ingin bersenang-senang dengan istrinya, terhalang hak suami, maka di sini letaknya dia minta izin puasa sunnah. Istri minta izin kepada suami puasa sunnah. Kalau puasa wajib enggak. Ya. Ini yang dinyatakan dalam hadis. La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahid. Tidak halal bagi sang istri berpuasa puasa sunnah sedangkan suaminya melihat, illa biiznih, itu dengan izinnya. Wala ta'zan fi baitihi illa biiznih, kecuali dengan izin dari suaminya. Rasulullah SAW telah menjadikan reda suami terhadap istrinya termasuk jalan yang akan masukkan dia ke dalam surga. Ini dalam hadis. Terakhir saya bacakan hadis. Ayyum mamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapa saja seorang istri meninggal sedangkan suaminya redha, maka dia akan masuk surga. Pasti dia akan masuk surga, dia akan masuk surga. Meninggalnya seorang istri, suaminya redha, maka dia akan masuk surga. Inilah pembahasan kita pada kesempatan ini yang bisa kita sampaikan. 6 dari hak. Kita akan bacakan pertanyaan, cukup panjang ini.
Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz, ana mau bertanya. Ana punya teman, jadi ana ingin bercerita sama dia agar bisa dikasih solusi. Jadi ketika ana cerita, dia mengasih saran jangan dikasih tahu lagi sama orang ini. Ya. Lalu saya tidak kasih tahu. Tapi ternyata diam-diam dia rekam semua ucapan saya dan beritahu kepada orang, ya, yang dilarangnya ini. Lalu ketika saya tahu, saya kaget, tapi nomor saya sudah diblokirnya, bloknya. Jadi saya suruh temannya untuk menyampaikan pesan saya, lalu dia enggak terima. Lalu dia berapa hari kemudian berbicara sama ana dan ada 2 orang lain mendengar. Lalu dia hina-hina saya seperti wanita tidak punya harga diri, tapi ana diam saja. Nah, sekarang dia benci dan dendam sama ana. Ketika melihat ana seperti melihat musuh saja, tapi ana berusaha tetap baik-baik saja. Padahal dia enggak sadar dengan perbuatannya yang dia perbuat. Jadi bagaimana sikap saya menghadapi orang seperti ini, Ustaz? Karena jangan-jangan ganjalan memutuskan tali satu rahim itu benar. Kalau teman itu bukan satu rahim. Kalau teman itu namanya silah sadaqah, hubungan teman. Jadi satu rahim itu dengan siapa? Karib kerabat. Ini hal yang salah dan keliru ini. Teman dekat dengan teman menjaga satu rahim. Karena kita selama ini menggunakan bahasa Indonesia kan. Kalau bahasa Indonesia ya kita dengan orang lain satu rahim juga. Namun di dalam istilah syariat yang satu rahim itu kaitan dengan siapa? Karib kerabat. Kalau dengan teman itu namanya ukhuwah, ya, persaudaraan, atau kalau sesama mukmin ukhuwah imaniyah, saudara seiman, atau ukhuwah sadaqiyah, silah ukhuwah, yaitu hubungan pertemanan. Ya. Bagaimana sikap saya menghadapi orang seperti ini, Ustaz? Karena janjaran memutuskan tali suatu rahim itu besar. Ya, artinya bukan ganjaran tetapi ancaman, ya. Ancaman itu dalam satu rahim yang kaitan dengan siapa? Dengan karib kerabat. Kalau dengan orang lain itu namanya al-hajar bahasa Arabnya. Dengan teman, dengan sama mukmin al-hajar, menghajarnya. Dia yang menghajar kita. Maksud menghajar itu tidak salam, tidak kalam, ya. Itu yang dikatakan dengan menghajar tadi. Bisa jadi menghajar itu dari kita atau dari dia. Ana enggak mau karena perkara dunia amalan ana untuk akhirat tidak diterima. Apalagi karena perkara dunia, apalagi itu karena seorang pria, ana tidak mau, Ustaz. Nah. Jadi kalau memang itu adalah kekeliruan itu dari dia yang membuka, dia yang menyebarkan fitnah segala macam, ya dialah yang berdosa. Sikap kita dalam hal ini yaitu tidak reda dengan hal itu, namun dalam pergaulan ya tetap kita tegur sapa. Kita boleh dengan orang lain atau tidak tegur sapa itu boleh hanya 3 hari. Lewat 3 hari itu kalau tidak berubah, ya tak bermanfaat, menghajar tadi, mengisolasi tadi, maka kembali seperti biasa. Sikap kita dalam hal ini sabar dalam menghadapinya dan tidak usah jadi buah pikiran karena dia tidak amanah, dialah yang akan berdosa, dan kita tidak memutuskan tali silaturahim, kita tidak memutuskan hubungan pertemanan dengan dia. Jadi persoalan ini bukan memutuskan tali silaturahim. Makanya memutus tali silaturahim dengan karib kerabat
Sedangkan memutus tali persaudaraan pertemanan dengan orang lain, mana yang besar dosanya? Memutus tali satu rahim atau memutus hubungan dengan pertemanan? Mana yang besar dosanya? Satu rahim. Nah, itu. Makanya la yadkhul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali satu rahim dengan karib kerabat, bukan dengan teman. Kalau teman itu memang dia tidak mau untuk diajak, kemudian teman itu jahat segala macamnya, kita tidak usah berurusan dengan dia. Artinya adalah dalam hal ini kita tidak lagi bersahabat dengan dia. Tidak lagi bersahabat dengan dia. Karena persahabatan dengan orang yang jahat membuat kita jahat. Memutuskan pertemanan boleh, tapi memutuskan silaturahim tidak boleh. Memutuskan pertemanan boleh, nak berkawan dengan lain biasa saja, asal kita tidak mencaci maki. Ya kita tidak menjadi teman dekat lah itu. Tapi yang tidak boleh itu apa? Memutus tali silaturahim dengan karib kerabat kita. Wallahu alam bissawab. Ya, silakan. Ya, sebelum puasa. Ya, hukum asalnya kita sampaikan sebelum puasa, tapi kalau mungkin suatu ketika kadang-kadang kan ini kita datang belakangan, ya sampaikan saya puasa, jika dia izinkan lanjut, jika tidak ya izin puasa, jika tidak maka tidak puasa. Hukum asalnya izin itu sebelum, tapi bisa jadi izin itu sudah, mungkin karena keinginan puasa itu muncul belakangan, malam tidak ada keinginan puasa, rupanya pada pagi hari menjelang sahur karena awak puasa. Boleh minta izin ketika itu. Jadi hukum asalnya sebelum puasa, tapi boleh ketika akan puasa atau ketika sahur jika diizinkan. Tapi insya Allah mungkin malah ada suami yang tidak mengizinkan puasa istrinya, jarang. Tapi bisa juga dia tidak izinkan karena mungkinnya dia orang baru-baru kan. Kan dia orang kemudian dia orang baru-baru segala macamnya, tidak mau dia. Tapi rata-rata kita melihat suami tentu dia mengizinkan. Tapi izin ini bagian dari adab. Tidak minta izin pun tetap izinkan suami itu. Tapi karena bagian dari adab, penghargaan kepada suami, itulah wanita minta izin. Ya. Atau minimalnya bagi tahu kan, mau puasa. Mau puasa dah. Puasa. Jangan lain, yang puasa lain je kan. Ambolah dari jauh kau tiba baru je kan. Tapi kalau kita dikatakan setelah itu puasa lah nak ada. Beritahu tadi dapat izin, alhamdulillah ya. Kalau tidak dapat ya tidak puasa. Jadi kita katakan tadi ya, ini sebuah penghargaan pada suami, dan jarang pula suami yang tidak berizin itu puasa tadi. Ya. Wallahu alam bissawab. Sekian saja jika tidak ada. Iya. Silakan. Ya. Bolehkah membatalkan? Puasa sunnah boleh dibatalkan kalau ada hal yang wajib. Ya. Puasa sunnah boleh dibatalkan
jika datang suatu hal yang wajib. Ya. Umpamanya sang suami mempunyai frekuensi yang tinggi frekuensinya, ketika itu tahan suami tadi lagi, maka boleh membatalkan puasa sunnah tadi. Ya. Ya, ini sebenarnya tidak ada, bagi kita tidak ada aib ya. Sebenarnya tidak ada aib, tapi persoalan rumah tangga ini memang harus jelas. Jadi kalau begitu suaminya, karena tipe laki-laki itu masing-masing berbeda, dan tingkat frekuensi nafsu itu juga berbeda. Ada sanggup dia tahan berkuala 2 jam lagi habis isya nantinya. Ada dia tidak sanggup. Ya. Ini dalam hal apa? Puasa sunnah. Makanya tadi kita katakan izin. Tapi lah diizinkan suami, ternyata siang harinya minta loh kan. Berarti suaminya ini mungkin ada persoalan, ada apa, sehingga timbul keinginannya. Pertama adalah kalau dia masih bisa menahan, tahan. Kalau dia tidak bisa menahan dalam hal ini, ya, maka boleh untuk membatalkan puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Boleh. Doa yang tidak muqayyad, tidak terkait waktunya. Tiba-tiba kita ingat dengan orang tua kita. Tiba-tiba ingat dan menangis. Maka ketika itu boleh kita membaca doa birrul walidain atau doa ampunan kepadanya. Ya. Boleh. Berdoa itu kan ada tempat-tempat yang lebih baik. Kalau di tempat-tempat yang lebih baik, tempat-tempat yang ada sunnahnya kita berdoa, maka ini lebih bagus. Ya. Dalam keadaan sedih kita berdoa, ya, kita ingat dia, maka ini juga dianggap tempat dalam kedukaan, kesedihan kita dengan orang tua kita. Boleh. Silakan kalau masih ada lagi. Ya. Ketika kita mau memasuki gerbang pekuburan tadi. Memasuki gerbang itu kita baca. Jadi berarti kita mengucapkan salam kepada semuanya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat. Jadi ketika kita sudah memasuki gerbang pintu pekuburan tadi, maka kita baca doa. Bukan tepat di kuburan ayah kita, enggak. Supaya apa? Supaya kita juga mendoakan, mengucapkan salam kepada semua penduduk kubur, bukan hanya kepada ayah kita saja, karena yang sadonya. Nah, itu wallahu alam bissawab. Mungkin saja, semoga apa yang kita sampaikan faedah dan manfaat, menambah ilmu kita, khususnya dalam menaikkan hak-hak yang kita sebutkan tadi, sehingga bila hak-hak tadi ditunaikan dengan baik, insyaallah kehidupan kita akan tenang, akan bahagia, akan mendapatkan janji-janji Allah di akhir kelak, yaitu surganya yang mana la ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita,
wala udhunun sami'at, yang tidak pernah teringat telinga kita begitu nikmat surga tadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari pengurus Masjid Nahdlatul Ulama mengajak ibu-ibu semuanya atau